Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Widayanti. Mari kita akan belajar matematika. Bab 3 kaidah pencacahan, yaitu tentang kaidah penjumlahan, kaidah perkalian, dan notasi faktorial. Materi ini ditujukan untuk siswa kelas 12 IPS. A. Kaidah penjumlahan. Jika suatu peristiwa yang saling lepas, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan N1 cara yang berbeda, peristiwa kedua dapat dilakukan dengan N2 cara yang berbeda, dan seterusnya, maka peristiwa tersebut dapat dilakukan dengan N1 ditambah N2 ditambah titik-titik cara yang berbeda. Jadi di sini untuk kaidah penjumlahan, kejadiannya peristiwanya saling lepas. Jadi peristiwa yang pertama tidak bisa dilakukan secara bersama-sama dengan peristiwa yang kedua. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Bagas mempunyai 5 celana panjang dan 4 celana pendek. Pada saat akan bepergian, Bagas memakai salah satu dari celana panjang atau celana pendek. Ada berapa pilihan yang dapat dipakai Bagas? Penyelesaian. Dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa Bagas hanya dapat memakai salah satu dari celana panjang atau celana pendek. Jadi memilih salah satu saja, sehingga kejadiannya untuk kejadian pertama dan kedua tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak mungkin Bagas memakai celana panjang dan celana pendeknya ini secara bersama-sama. Sehingga ini menggunakan aturan kaidah penjumlahan. Maka banyaknya pilihan yang akan dipakai Bagas adalah banyaknya celana panjang 5 kita jumlahkan dengan banyaknya celana pendek 4, sehingga 5 ditambah 4 sama dengan 9 macam. B. Kaidah perkalian. Jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam N1 cara yang berbeda, dan setelah peristiwa itu terjadi, kemudian peristiwa itu terjadi dalam N2 cara yang berbeda, dan seterusnya. Maka peristiwa itu dapat terjadi dalam N1 dikali N2 kali titik-titik cara yang berbeda. Untuk kaidah perkalian di sini untuk peristiwa 1 dan peristiwa 2 kejadiannya bisa dilakukan secara bersama-sama. Agar lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut. Rani mempunyai 3 tas dan 2 sepatu. Pada saat akan bepergian, Rani akan memakai salah satu dari tas dan sepatu. Ada berapa pilihan yang dapat dipakai Rani? Penyelesaian. Dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa Rani harus memakai keduanya, yaitu tas dan sepatu. Di sini untuk tas dan sepatu kita ketahui bahwa ini tas dan sepatu pemakaiannya bisa dilakukan secara bersama-sama, sehingga ini menggunakan kaidah perkalian. Jadi banyaknya pilihan yang dimiliki Rani adalah banyaknya tas kita kalikan dengan banyaknya sepatu. Sehingga 3 dikali 2 sama dengan 6 macam. Contoh soal 2. Dari huruf-huruf pada kata logis akan dibentuk susunan huruf sehingga susunan huruf tidak terdapat huruf yang sama. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf itu jika huruf pertama adalah huruf konsonan? Penyelesaiannya. Huruf konsonan dari kata logis adalah huruf L, G, dan S. Sehingga pilihannya ada 3. Kemudian dari kata logis, ini jumlah hurufnya ada 5. Maka ini kita sediakan 5 kotak.
Nah, 5 kotak itu nanti akan kita isi sesuai dengan permintaan yang ada di soal. Karena yang pertama diisi dengan huruf konsonan, maka karena huruf konsonannya ada 3 pilihan, maka di sini kotak pertama diisi 3. Untuk kotak 2, karena huruf pertama sudah dipakai di kotak pertama, maka sisanya tinggal 4 huruf. Maka di sini bisa dipilih dari 4 huruf itu. Karena di sini ada susunan huruf yang tidak boleh sama, maka yang sudah dipakai di kotak 1 tidak boleh dipakai di kotak 2. Sehingga di kotak 1 dan kotak 2 sudah terisi masing-masing 1 huruf, sisa huruf dari logis ini tinggal 3. Maka kotak yang ketiga terisi 3 huruf. Kemudian kotak yang keempat, karena sisa 2 huruf, maka di sini diisi 2. Kemudian kotak yang kelima, sisa 1 huruf, maka ini diisi 1. Sehingga banyak susunan huruf yang mungkin, maka kita tinggal mengalihkan angka-angka yang ada di dalam kotak. Yaitu 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 72. Contoh soal 3. Ada berapa bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika dalam bilangan itu tidak boleh ada angka yang diulang. Penyelesaian. Karena dari soal ini kita akan menyusun menjadi 3 angka, maka di sini akan kita sediakan 3 kotak. Pada kotak pertama ini menempati nilai ratusan, kotak kedua menempati nilai puluhan, dan kotak ketiga menempati nilai satuan. Pada kotak 1 dapat diisi dengan 5 cara. Karena angkanya masih lengkap, yaitu bisa diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada kotak yang kedua dapat diisi dengan 4 cara, karena satu angka sudah menempati kotak yang pertama. Pada kotak ketiga dapat diisi dengan 3 cara, karena satu angka sudah menempati kotak 1 dan satu angka sudah menempati kotak 2, sehingga dari kelima angka yang tersedia ini sisanya tinggal 3. Maka angka-angka yang di dalam kotak ini kita tinggal kalikan. Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Untuk yang materi selanjutnya C, notasi faktorial. Notasi faktorial dituliskan atau dilambangkan dengan N tanda seru atau tanda perintah. Di sini kita baca N faktorial. Untuk N bilangan asli, bentuk faktorial bilangan N didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 kali titik kali 2 kali 1. Jadi N faktorial diuraikan mulai dari N ke belakang dikurangi 1 sehingga berhenti di angka 1. Perlu diketahui juga bahwa 0 faktorial hasilnya 1 dan 1 faktorial hasilnya juga 1. Agar lebih jelasnya perhatikan contoh soal nomor 1 dan nomor 2. Tentukan hasil faktorial dari bilangan berikut. A. 4 faktorial. B. 6 faktorial. Penyelesaian. A. 4 faktorial kita uraikan mulai dari 4. Kemudian ke belakang dikurangi 1 dan berhenti di angka 1. Sehingga 4 faktorial kalau diuraikan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau dikalikan hasilnya 24. Kemudian di sini B. 6 faktorial jika diuraikan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya kalau dikalikan menjadi 720. Soal yang kedua.
Tentukan hasil faktorial berikut. A. 10 faktorial dibagi 7 faktorial. B. 15 faktorial dibagi 12 faktorial kali 3 faktorial. Penyelesaian. A. 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Maka untuk pembilangnya, untuk bilangan yang atas ini kita uraikan dan berhenti di 7 faktorial. Kenapa di sini berhenti di 7 faktorial? Karena kita lihat penyebutnya yang bawah ini adalah 7 faktorial. Sehingga yang atas ini kita uraikan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Sehingga antara pembilang dan penyebut ini sama-sama mempunyai bilangan 7 faktorial dan yang bawah juga 7 faktorial. Sehingga ini 7 faktorialnya bisa kita coret dan hasilnya tinggal 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. B. 15 faktorial dibagi 12 faktorial kali 3 faktorial. 15 faktorial ini kita uraikan dengan melihat penyebut yang bawahnya ini dilihat di angka yang terbesar. Karena di sini ada 12 faktorial dan 3 faktorial, maka yang terbesar ada 12 faktorial. Sehingga nanti 15 faktorial kita uraikan berhenti sampai pada 12 faktorial. Sehingga menjadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial. Kemudian yang bawah dibagi 12 faktorial. Untuk 3 faktorialnya kita uraikan menjadi 3 kali 2 kali 1. Sehingga antara yang atas dan bawah sama-sama mempunyai faktor 12 faktorial, yang bawah juga ada 12 faktorial, sehingga bisa kita coret atau kita sederhanakan. Sisanya tinggal 15 kali 14 kali 13 dibagi 3 kali 2 kali 1. Kemudian untuk menyederhanakan perkalian dan pembagian bawahnya, maka kita bagi. Mana bilangan yang atas yang bisa kita bagi dengan 3, yaitu 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian yang bisa dibagi dengan 2 yaitu angka 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian 13 bagi 3 ya, 13. Sehingga kalau dikalikan 5 kali 7 kali 13 sama dengan 455. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa like and subscribe.